Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Itu program kita adalah pupuk organik cair, POC namanya. Itu nanti juga kita harapkan masyarakat melakukan pengolahan POC. Nanti kalau misalnya lewat RRI ini, harapan kami ke warga minta partisipasinya untuk merelakan tanam tumbuh yang cenderung sudah mengenai jaringan atau direlakan lebih pampas. Selamat pagi pendengar dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kurangi beban sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau masifkan gerakan pengomposan rumah tangga. Kerap picu kerusakan jaringan UP3 PLN Bau-Bau, harapkan warga relakan pohonnya ditebang petugas. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 17 Januari 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, kurangi beban sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau masifkan gerakan pengomposan rumah tangga. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. yang lebih memasyarakat begitu. Jadi nanti ini kan ujungnya adalah pemanfaatan pekarangan. Sebagai langkah mengurangi beban sampah yang mencapai 100 ton per hari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau berupaya memasifkan kembali gerakan pemilahan sampah, khususnya sampah organik yang dapat dikelola langsung oleh setiap rumah tangga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, Halfia Hamiru, menyebutkan setidaknya ada 2 pola kompos sederhana atau pengomposan rumah tangga yang mudah dilakukan oleh para ibu. Yang pertama adalah pengomposan padat. Sampah organik dicacah, kemudian dilakukan penimbunan di sekitar area rumah. Cara ini cocok untuk pepohonan, kebun sayur, atau kebun buah-buahan. Yang kedua, itu program kita adalah pupuk organik cair, POC namanya. Itu nanti juga kita harapkan masyarakat melakukan pengolahan POC. Nanti kalau misalnya lewat RRI ini tentang teknologi pengomposan itu, nanti masyarakat bisa menghubungi kami di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi memang ini kita lakukan agak masif begitu. Kita inginkan supaya dia masyarakat mengompos, daerah juga mengompos di TPA. Halfia mengakui sudah ada beberapa masyarakat yang menerapkan teknik pengomposan secara mandiri. Diharapkan gerakan ini lebih dibumingkan lagi demi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi nanti ini kan ujungnya adalah pemanfaatan pekarangan. Jadi selama ini kan tanaman hias, bunga-bunga. Nanti kita sampaikan di masyarakat untuk menanam sayuran. Jadi bisa kebutuhan sayuran itu dipasok dari kebun-kebun rumah tangga saja. Halfia menambahkan, gerakan pengomposan ini juga menjadi intervensi program tim penggerak PKK baik di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kerap picu kerusakan jaringan UP3 PLN Bau-Bau, harapkan warga relakan pohonnya ditebang petugas. Jarak aman menanam pohon besar disarankan 3 meter dari jaringan listrik. Wa'ode Nurliari melaporkan. Seperti 2 minggu yang lalu itu banyak terjadi pohon tumbang itu karena cuaca buruk. Jadi memang jarak amannya 3 meter. Karena pohon tumbang menjadi salah satu kendala rusaknya jaringan listrik, terlebih musim hujan disertai angin kencang. Pohon di bibir jalan tak ayal tumbang mengenai tiang listrik karena faktor cuaca ekstrim. Untuk mengurangi resiko gangguan jaringan akibat pohon besar, Kepala UP3 PLN Bau-Bau Agus Prianto mengimbau warga agar merelakan pohonnya ditebang petugas demi listrik menyala setiap waktu. Di samping itu, kata Agus, kepada warga agar tidak menanam pohon besar dekat dengan tiang listrik, jarak aman yang disarankan 3 meter minimal dari tiang jaringan. Ia menyebutkan, dalam beberapa pekan terakhir, kejadian kerusakan jaringan listrik di atas 20 kali selama periode Januari, penyebabnya karena pohon tumbang. Untuk itu pihaknya meminta kesadaran dan kebesaran hati warga untuk berpartisipasi tidak menanam pohon dekat jaringan. harapan kami ke warga minta partisipasinya untuk merelakan
tanam tumbuh yang condong cenderung sudah mengenai jaringan atau tadi yang sudah jarak dekat ke jaringan tadi untuk direncanakan lebih pampas. Kalaupun nanti warga misalnya merasa takut, tidak mampu atau gimana, nah itu silakan menghubungi kantor kami yang terdekat, kantor pelayanan. Bagi warga yang tak punya peralatan untuk menebang pohon dapat menghubungi kantor pelayanan PLN terdekat. Pihaknya mengklaim akan melayani cepat aduan warga dan layanan tebang pohon yang mengganggu jaringan listrik dengan peralatan memadai. Untuk mengatasi sementara gangguan listrik akibat kerusakan jaringan, pihaknya memiliki 2 gardu induk untuk beroperasi saat listrik padam sementara. Dengan gardu induk tersebut akan minimalisir padamnya lampu di 8 wilayah kerjanya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Mianako Squad Bau-Bau masuk top 5 di The Face Dance Competition di Kuala Lumpur. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Wade Nurliani. Mianako Squad Bau-Bau tampil memukau di panggung The Pace International Dance 2023 Live Match Seri Kembangan Selangor Malaysia pada Sabtu 14 Januari malam. Tim binaan Stop Dance tersebut berhasil masuk dalam top 5 ajang dancer Asia Tenggara tersebut. Meskipun tidak masuk dalam peringkat 3 besar, namun kesempatan emas dan bisa tampil di panggung internasional serta bersilaturahmi dengan dancer lainnya dari 8 negara membuat Mianako Squad berbangga hati dan patut menjadi kebanggaan seluruh warga Sultra, khususnya Kota Bau-Bau. Pelatih Mianako Dance Sadam Yusuf Saputra menyebutkan atas prestasi tersebut timnya mendapatkan invite tiket untuk turnamen berikutnya. Agar kegiatan olahraga atau seni dalam bentuk apapun itu bisa mendapat apresiasi atau dukungan dari pihak pemerintah dari daerah itu sendiri. Karena banyak bakat atau talent-talent baru dari putra-putri Buton itu sendiri sebenarnya. Ditambah lagi makin banyaknya kegiatan atau pertandingan-pertandingan di luar sana yang memang layak diikuti anak-anak atau putra-putri daerah kita sendiri gitu. Dan bukan tidak mungkin juga untuk mereka bisa mengharumkan nama daerahnya kita. Sadam berharap ke depan kreativitas anak muda untuk berprestasi di tingkat nasional terlebih internasional mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah sebab belajar dari pengalaman timnya berangkat ke Kuala Lumpur hanya dengan dana pas-pasan, sementara timnya membawa nama baik Kota Bau-Bau ke kancah internasional. Menurutnya, banyak muda-mudi berprestasi Kota Bau-Bau yang memiliki bakat di bidang seni, baik yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Hingga kini Mianako Squad masih berada di negeri jiran Malaysia. Rencananya rombongan akan pulang kembali ke tanah air 19 Januari mendatang. Sebelumnya berbekal semangat, tekad dan dana pas-pasan, Mianako Squad tetap berangkat mewujudkan mimpi dan prestasi dalam ajang internasional. Kompetisi dancer Asia Tenggara tersebut diikuti 24 finalis dari 8 negara, diantaranya Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kementerian Agama jadikan moderasi beragama sebagai program prioritas tahun ini. Kembali Harul Mulku melaporkan. Komitmen kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa bagi umat yang beragama, NKRI adalah merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama di tahun 2023 ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali mengatakan, melalui program moderasi beragama ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bermaksud untuk mengatur sikap, tutur kata umat beragama di dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kehidupan umat beragama, kerukunan umat beragama tetap terjaga. Hal itu diungkapkan Rahman Kali dalam momen Jalan Sehat Kerukunan di Kota Mara Sabtu lalu. Karena itu ada beberapa indikator yang perlu kami tegaskan melalui kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa seseorang yang memiliki pandangan moderat dalam menjalankan ajaran agamanya, pasti dia punya komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa bagi umat yang beragama, NKRI adalah merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Hal kedua, sambung Rahman Kali, adalah toleransi.
bahwa umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya harus lebih toleran terhadap agama yang lainnya, memberikan kebebasan tapi dengan batasan, tidak melanggar norma-norma umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa moderasi beragama tetap memberikan ruang kepada kearifan lokal untuk bisa dijalankan, budaya lokal bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu tidak ada moderasi beragama yang bertentangan dengan budaya lokal di masing-masing daerah. Rahman Kali berharap dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, maka semakin menguatkan dan mengokohkan komponen umat beragama di tanah air. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, Pemkot Bau-Bau tunggu penyerahan aset kantor BLK yang berlokasi di Kelurahan Palabusa. Kembali Afriansyah melaporkan. Rencananya memang akan diserahkan ke pemerintah Kota Bau-Bau setelah masa pemeliharaan itu sudah tuntas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menuntaskan pembangunan gedung kantor Balai Latihan Kerja BLK Kota Bau-Bau yang berlokasi di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Gedung 2 lantai tersebut rampung dikerja akhir tahun 2022 di atas lahan seluas 9 hektar milik Pemkot Bau-Bau. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim mengatakan, kantor BLK itu akan diserahkan Pemprov Sultra kepada Pemkot Bau-Bau setelah masa pemeliharaan tuntas pada Maret mendatang. Alhamdulillah sudah tuntas sekarang, sudah tuntas ya, karena kemarin intervensi sudah tuntas, instalasinya sudah ada juga, tinggal memang masa pemeliharaan sekarang, lagi masa pemeliharaan, jadi masih masa pemeliharaan sehingga kita belum ada penyerahan. Rencananya memang akan diserahkan ke pemerintah Kota Bau-Bau setelah masa pemeliharaan itu sudah tuntas. Sembari menunggu penyerahan aset itu, kata Masful, Pemkot Bau-Bau telah menyiapkan SK pembentukan unit pelaksana teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Pria yang akrab disapa Fuful ini mengatakan UPT tersebut nantinya berada di bawah Disnaker Bau-Bau yang akan melaksanakan tugas teknis operasional di kantor BLK. Persoalan SK itu, SK nomenklatur kita sudah siapkan, bahkan sudah ditandatangani oleh SK pengadaan itu ya, pengadaan UPT itu oleh wali kota sudah. Person ini kita sudah siapkan. Makanya tahun ini direncanakan oleh Pak Kadis itu kalau bisa sudah dilantik tenaga fungsionalnya itu, tenaga kepala PT-nya itu, no? Pihaknya berharap kantor BLK tersebut bisa secepatnya diserahkan setelah masa pemeliharaan tuntas sehingga bisa segera dimanfaatkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kurangi beban sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau masifkan gerakan pengomposan rumah tangga. Kerap picu kerusakan jaringan, UP3 PLN Bau-Bau harapkan warga relakan pohonnya ditebang petugas. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.